Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anini Gulfanisha. Di sini saya akan menjelaskan program tentang bilangan berpangkat dalam bahasa C++. Baik, yang pertama itu kita buka terlebih dahulu aplikasi aplikasi kode blok, atau kalau yang di web itu GDB compiler. Setelah itu kita buat file, kemudian kita klik yang pertama itu header-nya include IOStream. Mengapa memakai header IOStream? Karena dalamnya nanti akan terdapat si out dan juga si in. Kemudian yang kedua, ini kita klikkan using namespace std ini untuk mendeklarasikan bahwasanya kita itu akan menggunakan semua fungsi dalam C++. Kemudian in main ini merupakan fungsi utama. Jangan lupa tutup kurung 2 dan juga kurung kurawal. Setelah itu kita masukkan di sini tipe data integer di mana I, J, A, B, C sama dengan 0, D sama dengan 0, E dan juga H ini semuanya tipe data integer. Nah, kemudian kita sebagai pengguna itu disuruh menginputkan si out A itu disimpan ke variabel A, kemudian kita menginputkan B, A sama dengan B sama dengan kemudian yang B sama dengan ini kita simpan ke variabel B. Nah, di mana E sama dengan A. Kemudian kita sebagai pengguna juga menginputkan C sama dengan tapi tidak disimpan ke dalam variabel. Kemudian di sini kita membuat pernyataan perulangan for di mana I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A, kemudian I ditambah sama dengan 2. Nah, ini kita inisialisasikan I-nya itu sama dengan 1. Nah, kemudian H itu sama dengan 1. Tadi kan ada variabel H. Nah, jadi di sini kita bisa tulis di sini variabel H. Kemudian for lagi itu J sama dengan 0, J kurang dari E, J plus plus itu H kali sama dengan I. Nah, untuk yang J plus sama dengan H. Kemudian kita outkan di sini I, kemudian outnya itu pangkat atau pangkat ke atas gitu. Kemudian kita di sini membuat kondisi em, if jika I ditambah 2 kurang dari sama dengan A itu maka akan men-outkan plus kemudian min min. Nah, kita outkan lagi itu sama dengan itu masuk ke C, kemudian inline itu kita inisialisasikan sama dengan 1, kita outkan D sama dengan. Nah, kemudian untuk yang pernyataan for lagi atau pernyataan perulangan itu saat I1 I sama dengan 2 di mana I kurang dari sama dengan B, I ditambah sama dengan 2. Nah, kita hanya itu satu. Kemudian masuk ke for lagi, J sama dengan 0, J kurang E, kemudian J plus plus H dikali sama dengan I. Kita outkan I, eh, outkan I, kemudian tanda pangkat, kemudian kita buat kondisi lagi, if jika I ditambah 2 kurang dari sama dengan B, maka dia akan outkan plus, kemudian plus plus atau masih ke perulangan. Kemudian outnya itu sama dengan itu di D, kemudian di inline atau baris baru, kemudian kita out lagi itu hasil akhir. Hasil akhirnya itu yaitu C, hasil bagi dari D itu sama dengan kemudian C hasil bagi dari D inline. Setelah ini coba kita run, kita masukkan A misalkan 4, kemudian yang B-nya 5. Nah, di sini dia akan out-nya di mana C itu 1 pangkat dari 4 ditambah 3 pangkat dari 3 itu sama dengan 28. Kemudian yang D 2 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2. Berarti kan 2 pangkat 1 itu 2 ditambah 4 pangkat 2 itu 16. 2 tambah 16 berarti 18. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya itu em, C hasil bagi D itu sama dengan 10. Nah, setelah itu kita akan melihat
sudut melihat pseudocode-nya terlebih dahulu. Nah, ini pseudocode-nya ini begin. Pseudocode ini sama seperti bahasa pemrograman bahasa C, tetapi dia ini menggunakan bahasa Pascal. Nah, kemudian untuk yang algoritma deskriptif ini juga hampir sama kayak bahasa pemrograman, tapi agar memudahkan si pengguna, agar mudah paham atau mengerti. Jadi algoritma deskriptif ini ditulis menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa manusia yang mudah dipahami dan dimengerti. Nah, kemudian, nah ini untuk flowchart-nya itu di mana ada oval itu menandakan start, kemudian panah untuk arus, kemudian em, bentuk jajar genjang untuk si out dan si in, kemudian bentuk persegi itu sebagai proses, kemudian bentuk segi enam itu sebagai for, kemudian persegi lagi ini proses, kemudian ini for, ini proses, ini output dan input, ini untuk yang perulangannya i plus plus, ini j plus plus. Nah, kemudian diakhiri dengan n. Jika dia false, maka dia masih bentuk keperulangan. Jika dia false, maka dia ke sini habis itu N. Jika dia true, maka dia langsung ke bawah untuk melanjutkan programnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih banyak kekurangan saya dalam menjelaskannya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.